Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. Saya lahir di Jawa Timur nih, Kota Gresik, 5 Januari 1975. Banyak kawan-kawan kemudian dari nama saya yang tidak terlalu panjang ini, ada yang manggil Sai, ada yang manggil Din, terserah mereka. Yang pasti yang sekarang banyak orang manggil itu panggilan yang pendek saja di depan, Sai, Mas Sai. Baik, pada video ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Di agenda ini tidak ada 2 materi yang akan kita bahas secara bersamaan. Yang pertama, etika dan integritas dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik, cinta tanah air, dan nilai-nilai dasar bela negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas dan bela negara kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansi guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Pada pelatihan ini, metode yang digunakan antara lain bisa dilakukan dengan ceramah, bisa dengan diskusi, juga bisa presentasi, juga dengan praktik. Nah, dalam pembelajaran di agenda 1 ini akan dibagi ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, self-learning, dilakukan secara mandiri. Yang kedua, e-learning, terdiri dari 2 pola, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dan yang ketiga, dengan pola klasikal. Nah, pada pembelajaran e-learning, kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sinkronus. Pada kegiatan sinkronus, pertama di hari yang ke-11, sekali lagi di hari yang ke-11, sebanyak 2 JP. Ingat ya, di hari yang ke-11 sebanyak 2 JP. Akan diisi dengan aktivitas perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta. Ini menjadi penting, jadi yang ini dengan peserta harus ada chemistry dulu, dibangun jalin hubungan biar masuk nanti gitu. Nah, kemudian setelah terjalin hubungan, ada perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab pengalaman dan pemahaman pada saat self learning ini, overview modul dan paparan tugas oleh peserta. Nah, yang kedua, pada bagian kegiatan sinkronus, kedua di hari yang ke-12, kalau tadi di hari yang ke-11, sekarang di hari yang ke-12, sebanyak 2 JP. Nah, diisi apa ini 2 JP ini? Akan diisi dengan evaluasi dan pendalaman pembelajaran, serta pembahasan paparan tugas saat self-learning. Yang kedua sekarang, tadi yang pertama ya, sinkronus, dan yang kedua ini asinkronus. Ada 2 bagian juga ini. Jadi yang pertama, kegiatan pada asinkronus, pertama di hari yang ke-11 juga, sebanyak 4 JP, di mana peserta akan mengerjakan tugas individu, melakukan identifikasi hambatan dan tantangan pelayanan, beserta analisis faktor penyebab dalam lingkup tugas dan fungsi unit kerja peserta. Sementara tugas kelompok peserta membuat peta konsep pelayanan berdasarkan hasil kajian tugas individu. Nah, yang kedua, pada kegiatan asinkronus kedua di hari yang ke-12 juga sebanyak 6 JP. Ya, kalau tadi itu 4 JP, sekarang 6 JP. Peserta secara individu melakukan scoping immersion terhadap kondisi dan integritas kepemimpinan pelayanan. Tugas secara kelompok peserta membuat polis brief pelayanan publik berdasarkan tahapan tugas di hari ke-1 dan hari yang ke-2. Oke, kita lanjutkan.
pada pembelajaran klasikal ini, nah ini perlu diperhatikan ya. Ini juga menentukan ini. Pada pembelajaran klasikal dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 12 JP dengan dibagi menjadi beberapa sesi. Nah, perhatikan yang sesi pertama ini seperti tadi ada perkenalan, ada tanya jawab, pembahasan tugas pada tahapan learning. Jadi dari sinilah kita membangun chemistry dengan peserta, ada perkenalan, ada tanya jawab, ada bagaimana tugas-tugas selama proses pembelajaran nanti. Nah, di sesi kedua, praktik lapangan membangun kepemimpinan dan pemaknaan pembelajaran. Nah, ini nanti peserta diharapkan dan kita bawa semacam observasi lapangan kepada instansi-instansi yang terkait untuk terjun dan melihat langsung seperti apa sih praktik di lapangan itu, dan peserta diharapkan bisa melihat itu. Gitu. Nah, di sesi yang ketiga, pendalaman modul dan mendiskusikan kasus, ketika melihat di instansi itu, pasti nanti akan ditemui sebuah masalah. Nah, di mana masalah ini bisa diskusikan bersama. Seperti apa problemnya, bagaimana solusinya, bagaimana kendalanya, bagaimana hambatannya. Sehingga nanti benar-benar tepat sasaran. Melihat lokasi, melihat masalah, dan bisa memberikan solusi di situ. Dan sesi keempat, pembulatan agenda dan pemberian motivasi. Setelah observasi dilakukan di lapangan, ada diskusi, ada solusi, baru ada pemberian motivasi untuk hasil yang lebih bagus itu. Jadi saya kira itu beberapa konsep strategi pembelajaran yang bisa kita sampaikan dalam video singkat ini. Demikian strategi pembelajaran di agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.